ya maaf ya, contoh hari inilah, bupati itu loh, berapa yang sebetulnya ngerti baca aja, ya. Pak Krisna, kan udah lama tinggal di Surabaya ini Pak. Melihat perkembangan Surabaya dari sisi ekonominya seperti apa Pak? Ya, istilahnya selama saya masih sekolah, saya tidak terlalu ngerti ekonomi dalam tanda petik gitu ya. Tetapi begitu saya mulai SMA, saya ini mulai mencari uang Mencari uang. dengan memberi les gitu. Oh. Ya. Kadang-kadang itu ya sedih Pak ya. Ngelesi seminggu sekali 2 jam gitu. Ya dibayar itu ya di zaman itu Pak sangat rendah sekali gitu. Ya. Untuk guru les itu Pak. Iya, tapi ya saya karena butuhnya itu ya untuk beli buku, untuk fotokopi, untuk apa begitu ya. Harapan saya mulai ngerti cari uang dan mulai nyimpen uang di saat saya masih SMA itu. Ya. Dan itu membuat ya mulai menghargai kerjaan orang tua. Gitu. Iya. Ya. Ada masa-masa yang sulit di keluarga, lalu kita tahu bagaimana kita berkontribusi. Gitu. Ya. Jadi saya di samping ngelesi, dulu saya pelihara anggrek. Oh, tanaman anggrek. Ya. Ya. Dan kalau sudah musimnya berbunga, saya punya langganan toko-toko bunga yang butuh anggrek itu. Ini di mana? Di Kayun atau? Bukan, ada beberapa toko bunga ya, tidak usah saya sebutkan gitu ya. Saya tinggal teleponi. Ada dendrobium kira-kira jenisnya itu ya? satu tangkai isi 24, 25. Oh, mau Pak. Nah, dikirim orang, digunting, dibawa, ya nanti dibayar. Itu tahun berapa Pak? Ya itu kira-kira ya di awal-awal 70-an itu Pak. Pak Krisna sudah nyari duit ya? Ya gimana Pak? Ya ayah saya cuma pegawai negeri, saya mulai punya kebutuhan untuk apalah ya terlibat di sini situ dan membuat aktivitasnya makin banyak. Ya, mulai itu membutuhkan banyak sarana Pak. Termasuk buku, beli buku segala itu Pak ya. Itu kan sulit sekali Pak. Iya, zaman segitu ya. Dan itu awalnya saya menghargai betul kalau ada orang usaha Pak. Ya. Ya saya bisa bayangkan Pak, kalau saya tidak membiarkan anggrek saya, pohonnya itu aja gitu ya. Saya harus punya paling tidak 20-30 pot supaya kalau musim ya keluar 40 batang, 50 batang. Besar ya. Nah, itulah kapasitas dan jualnya gitu Pak. Itu di masa itu wali kotanya masih siapa Pak? Di masa tahun 70-an Pak Sukoco ya? Iya, Sukoco. Itu kondisi ekonominya sudah baik atau mungkin peralihan nih Pak itu kalau ditanya Pak, keadaan ekonomi itu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Jadi di era itu inisiatif lokal itu masih kecil banget Pak. Ya. Gak usah ngomong otonomi daerah, inisiatif lokal aja. Inisiatif lokal aja susah. Ya. Harga beras ditentukan terpusat, harga minyak terpusat, harga minyak goreng ditentukan terpusat. Ya. Padahal kalau dilihat secara jujur, Pak, cara baginya itu juga distribusinya menyesatkan gitu Pak. Ya.
Nah, jadi siapa yang butuh gula segitu banyak gitu ya? Jadi kalau ngomong dulu, sejak dulu udah ada mafia gitu Pak ya. Oh iya, iya itu. Iya, Pak Krisna, eh, kan setelah perkembangan Pak Krisna di Surabaya sampai Pak ini PNS ya Pak ya? Ya, Ya sampai sekarang sudah pensiun Pak ya? ya. Masih ngajar di TS gitu Pak. Dan banyak yang tahu kalau Pak Krisna ini ide dan gagasannya ini sering dijadikan rujukan oleh banyak kepala daerah, bukan hanya di Surabaya tapi di Jawa Timur gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak Krisna ini melihat kekuasaan itu seperti apa sih Pak? Ya, setahu saya ya, dan apa yang saya rasakan, proses ngambil keputusan itu sangat politis dan Sangat tidak politis. punya landasan akademis. Oh, ini Ya. politis, nggak punya landasan. Apakah ini yang dijelaskan ini apa Pak? Nggak punya landasan akademis, nggak pakai data atau gimana Pak? Ya, kalau mulai tahun 2010 gitu baru mulai pakai data. Ya, 2010. jadi kalau jujur sebelum ini orang ngambil data itu ya cuma untuk api-apian gitu loh. Ya. Ya maaf ya. Contoh hari inilah bupati itu loh, berapa yang sebetulnya ngerti baca data, baca aja ya. Dan kalau sudah bisa baca, bisa ngatasi enggak? Lebih berat lagi Pak ya. Oh iya Pak. Ya saya ketemu bupati di satu wilayah, inflasinya tinggi terus gitu, saya tanya kenapa? Nggak tahu Pak katanya. Padahal punya TPID Pak. Nah ya, tim apa inflasi itu Pak ya. Jadi dalam tanda petik, ya maaf ya, kepala dinas itu aja ada yang baca data itu nggak ngerti Pak. Jadi kalau ditanya, menyedihkan Indonesia itu. Mereka malas belajar atau sudah kurang apa ya Pak ya? Kurang Ya, semangat. kalau gini loh Pak, pekerjaan itu kalau diberi kriteria bahwa pekerjaan baik itu kalau kamu bisa menyelesaikan masalah dengan data, maka kamu akan dapat penghargaan lebih gitu. Tuh, kalau sudah gitu baru Pak. Ya. Hari ini belum Pak. Makanya kenapa ini Pak ya, salah satu kasus yang muncul ketika Lombok menjadi mahal begitu. Itu karena mereka tidak mengetahui datanya atau punya datanya nggak bisa membaca gitu Pak. Kalau jujur aja Pak ya, Kepala Dinas Pertanian itu ditanyai Pak, berapa panen Lombok bulan Januari gitu. Tidak tahu. Nggak tahu. Dan kalau tahu itu juga karena laporan Pak. Oh, laporan dari Dan bawah. kalau nanti dicek laporannya Pak, tidak benar kabeh Pak. Tapi coba kalau saya ditanya gitu, saya duduk satu siang di Pasar Keputaran, saya bisa bikin catatan berapa truk masuk dari Kediri, berapa masuk dari Jember, berapa masuk dari Bali, berapa dari Lombok. Duh. Ini pengetahuan yang kayak gini. Ya maaf ya. Ya orang di Dinas Perdagangan itu tahu. Enggak tahu. Artinya kan itu bisa dilakukan Pak. Iya Pak, kalau mau Pak. Ya toh? Ini kan persoalannya. Ya. Coba kita enggak tahu banyak Pak. Iya. Artinya real di lapangannya itu yang sering menjadi kendala Pak ya. Dan ini yang mestinya menjadi bahan berpikir dan bahan bekerja, maaf ya, pegawai negeri Pak. Kalau pegawai negeri itu cuma seperti hari ini ya gini terus Pak. Cerita ini 20 tahun ya itu aja. Oh, kalau Desember Lombok naik gitu. Kalau ditanya kenapa ya garu gitu. Ngatasinya gimana ya nggak tahu gitu Pak.
Jadi situasi setelah 2010 ke atas, Pak, siapa yang tidak menguasai data? Praktis, jangan kerja gitu loh. Betul. Ya. Jadi hari ini kalau tanpa itu ya jangan kerja gitu. Karena enggak bisa. Iya. Nah, kalau dibalik sekarang, Pak, pengusaha yang rajin baca data dan melakukan, ya dia yang dapat untung, Pak. Ya, contohlah dalam 5 tahun terakhir, Pak, industri Lombok itu mungkin lebih besar di pasar industrinya daripada di pasar konsumsinya. Artinya, Pak? Yang bikin industri sambel Ya. itu skalanya udah gede sekali. Jadi industri rumah tangga biasa itu sudah kalah dengan industri yang botolan itu. Ya, ekspornya sudah puluhan kontainer. Ini yang happening itu, Pak, yang hari ini ya? Iya, ini itu kan contoh toh. Bikin sase Lombok itu aja ada catatannya di industri atau di perdagangan, enggak tahu. Nggak tahu. Berapa yang diekspor itu malah nggak tahu dah. Iya. Balik lagi ke Surabaya, Pak. Jadi kalau Mbak Krisna itu yang kangen di seperti ini, Pak. Waduh, kita ini sampai ngowoh, Pak, dalam bahasa Surabayanya itu. Waduh, seperti itu ya, Pak baru. Kembali ke lagi Surabaya, Pak Krisna dari masa 2010 sudah menjadi ya banyak dimintai pendapat lah dengan para kepala daerah. Itu menurut Anda siapa, Pak, wali kota yang paling memorable gitu? Ya, kalau dari sisi yang terakhir ini kan mereka hampir semuanya udah mengandalkan kerja pakai data gitu, Pak. Ya. Kalau tidak bisa pakai data, enggak mungkin bisa memberi arahan kebijakan gitu, Pak. Ya. Jadi misalnya minimum pengetahuan aja. Sumber bahan itu dari mana gitu. Nah, kalau di Surabaya ini kan ada 3 yang paling utama. Cabai, telur, dan daging. Ya. Yang agak naik turun. Kalau sayur itu hampir tidak ada perkara naik turun gitu ya. Cabai itu yang paling sering kalau naik ya. Telur itu baru repot kalau turun. Ya. Daging ini ya kalau salah kebijakan ya bikin perkara. Ya contoh lah daging dulu ya. Diserahkan pada importir. Yang dia lakukan ya import volume daging. Tapi yang diimport itu daging yang berkelas. Ya kalau bahasanya itu sirloin sama tenderloin. Ya. Nah, yang jadi korban apa? Yang biasa beli daging tetelan itu Kenapa? Yang diimport dia tenderloin sama sirloin. Nah, orang yang bikin rawonan, bikin krengsengan, ya gak keduman. Ya. Nah, ini cerita yang sesungguhnya ya di masa ada Menteri Pertanian yang ngawur itu ya import dari Australia, tapi dia import fokus di atas. Nah, ini yang tidak dimengerti bahwa pasar itu bereaksi keras gitu. Ya, dalam bahasa sederhana gini. Daging 100-120 ribu itu hanya kelas atas yang makan. Kelas menengah ini beli daging yang 60 ribuan. Ya 60 ribu itu baru kalau kita motong sendiri ada daging 60 ribuan, yaitu namanya tetelan itu. Ya.
Tapi kalau diserahkan pada impor, dia impor yang 120 ribuan yang harga situ Pak ya. Itu yang membuat siapa yang jadi menteri pertanian atau menteri yang ngurusi import ini, kalau tidak ngerti pasar, ya. Dia kena masalah gitu. Kena masalah itu ya. Iya. Surabaya ini apa Pak yang menurut Pak Krisna paling berdampak lah untuk mempengaruhi harga mungkin kondisi ekonomi yang ada itu Pak? Salah satu yang orang salah mengerti, kalau baca data itu banyak jebakannya gitu. Banyak jebakannya? Ya, contohnya gini, kesan bahwa peran Surabaya itu 30% ekonominya Surabaya itu dari industri. Di 30% dari industri, terus? Jadi kesannya sampai hari ini, ya Surabaya itu ya cuma punya duit 30% dari PDRB-nya. Gitu. Padahal yang punya pabrik di Pasuruan, ya, di Gresik, Sidoarjo, ya tetap orang Surabaya. Jadi kalau dari sisi norma gitu ya, ya kayak gubernur atau siapapun itu merasa ya Surabaya cuma 30% itu yang punya industri. Tapi kalau dilihat pengaruh uangnya, mungkin 70% orang Surabaya itu mempengaruhi seluruh ekonomi Jatim. 70%? Iya, karena yang punya pabrik di Gresik, ya, Sidoarjo, bahkan mungkin sampai di Malang. Jangan-jangan itu orang Surabaya semua, gitu loh. Ya. Itu apa muncul istilah itu Pak ya, Crazy Rich Surabaya itu? Ya orang karena tidak ngerti Pak. Dikira baca PDRB itu regional gini Pak. Faktanya tidak gitu. Ya. Uang yang beredar di Surabaya itu ya orang Surabaya yang punya pabrik di Lamongan. Betul. Ya. Nah itu yang membuat sering kesan baca data itu kalau tidak punya stories behind it, kejeblok gitu. Ya banyak yang salah memandang itu karena cara pelaporan data itu masih membatasi pada region-region. Ya. Nah itu waktu pilkada itu kan ada yang bilang orang Kediri lebih kaya dari orang Surabaya. Ya. Nah itu kan maaf ya, itu kan menunjukkan kebodohan gitu loh, karena tidak ngerti membaca data, ya kan? Dong itu produksinya Gudang Garam diakui sebagai hasilnya Kediri gitu, ya. Kalau rokoknya dikeluarkan, ya Kediri itu tidak ada apa-apanya, gitu. Ya. Dan faktanya memang rokok itu tidak dimakan di Kediri gitu loh. Itu ya. Ya ini contoh-contoh seperti ini bahwa kan jadi kekonyolan-kekonyolan karena kemiskinan kita mengerti data. Iya. Wah, ini kalau dilanjut ini luar biasa Pak, panjang sekali dan saya pikir saya perlu membatasi Pak. Tadi mungkin sesi yang lain ya kita akan bikin lebih detail lagi. Terutama tadi kita bicara tentang sejarah perdagangan Surabaya Pak. Nanti kapan sudah kita agendakan dengan tim. Coba sebelum menutup saya ingin tanya Pak Krisna ini kan di titik ini kan sudah habis lah urusan dunia itu habis. Yang Pak Krisna cari apa sekarang? Ya, ini kan kalau sudah umur seperti saya dan kan ada tuntutan-tuntutan untuk berbuat untuk masa depan. Berbuat untuk masa depan. Jadi kalau orang mau belajar untuk masa depan, jangan lagi tolak-tolak ke masa lalu gitu loh. Ya.
Jangan lagi mempercayakan diri pada cara berbuat, berpikir masa lalu. Ya. Ya sering belakangan ini saya agak sering ngomong yang membuat ada orang yang ya kesel gitu ya. Saya bilang gini, yang punya toko retail jangan lagi hidup dengan cara lama. Buka toko, konsumen datang. Nah, ini kan mulainya itu ada yang mengeluh, Pak. Ya. Apa nek pandemi ini sepi, Pak? Dodolan sepi, apa sepi gitu. Terus saya bilang, ya itu, Pak. Jangan lagi berpikir buka toko itu nek pintunya dibuka lagi metu dagangane. Hari ini Bapak harus masuk ke dunia yang lain. Yaitu saya bilang dunia virtual. Pasang Instagram, pasang Facebook. Di marketplace ya. Ya, ikut marketplace. Kalau enggak, Anda mau nambah konsumen dari mana? Ya. Ya, itu mungkin ya 2 tahun lalu saya mulai sering ngomong. Gencar untuk itu, Pak ya. Lalu ada mahasiswi saya menceritakan gegerannya sama bapaknya. Punya toko jualan pompa, diesel gitu ya, mesin-mesin lah. Ya. Terus dia bilang ini sudah 3 bulan. Nggak laku. Paling jualan kabel, Pak. Mesin tidak ada yang laku, Pak. Terus saya bilang, kamu loh, fotoon pasangan do Instagram, terus ngono nek enggak ya nggawe ya Facebook, jenenge tokomu apa? 2-3 minggu kemudian dia cerita di kelas. Tiba-tiba ada order pompa apa itu dibeli orang di Manado, di Maluku gitu. Ya. Jangkauannya lebih luas berarti. Dulu enggak ada usaha ke situ karena ya enggak pernah masang Instagram atau apa. Nah, dari cerita gitu saya pakai bahan di kelas. Lihat itu loh. Toko itu dulu ya maaf lah, itu buka di Kapas Kerampung, Pak. Di Kapas Kampung. Iya. Jadi saya bilang ya yang cuman yang liwat situ yang tahu kalau itu ada toko jualan mesin. Ya. Nah, begitu masuk di Instagram, sampai di Ambon, sampai di lalu bapaknya itu baru percaya bahwa anakku ini sekolahan temenan. Nah, padahal itu keterampilan. Ya, jadi anak itu sampai hari ini ya ngefans betul gitu ya. Sampai dia bilang, iya aku lagi percaya, omongannya Pak Krisna ini gena gitu. Ya, bisa dibayangkan itu, Pak. Iya. Nah, yang cerita gini ini mau menggambarkan hari ini, Pak, toko retail tuh banyak mengeluh, Pak. Ya. Jualan sembako tapi sepi. Loh kan salah itu, Pak. Ya. Padahal itu kebutuhan ya. Ya iya. Nah, ini artinya pola berkomunikasi kita sudah beda. Ya. Harus masuk bagaimana kita ini menyiapkan toko-toko retail dengan wawasan masa depan. Iya. Ya, kalau enggak ya kita jumpai orang yang cuma datang mengeluh, tanya dan apalah ya. Betul. Ya terus menceritakan urip saiki kok soro nemen gitu ya. Ya soro kalau udah ikut zaman gitu ya. Jadi tidak beradaptasi, tapi pengeluh terus ya, Pak. Iya, Pak Krisna, kira-kira dari sekian perjalanan Pak Krisna ya, yang belum tercapai apa, Pak? Ya, kalau secara ini kan sebuah proses itu butuh waktu, tapi juga butuh konsistensi gitu ya.
kalau kita mempopulerkan bahwa kerja itu harus pakai data, tapi juga kerja itu harus menguasai media-media. Ya, artinya misalnya, kalau kita bisa meyakinkan orang, kalau sudah masuk di media digital itu apa pengaruhnya? Ya. Dan kalau kita bisa mempengalamankan mereka yang sudah masuk media digital itu lalu sales, market, produknya itu dikenal di mana-mana, baru kita bisa meyakinkan bahwa cara hidup kita ini akan dan harus berubah. Ya. Nah, ini artinya dunia usaha itu tidak bisa lagi kerja business as usual, gitu. Hanya bisa kalau kita ikut meng-create space di mana kita hadir dalam marketplace, gitu. Nah, ini kan ngajari orang kayak gini kan susah, gitu ya. Ya kalau orang biasa hidup di pasar genteng gitu ya, terus diajari gini kan bingung ya apa. Gunakan sorone dodolan perangkat. iki. Ya, saya pikir satu lagi Pak. Pak Krisna punya cerita lucu yang bisa diceritakan untuk kita, Pak. Kok bisa di-share lah kata-kata gitu, Pak. Apa yang... Ya, ini ada langganan saya di pasar gitu ya. Yang satu ini pagi itu sudah siap-siap gitu, terus tetangganya itu tanya, "Kon kulaan kok cek akeh?" Ya, terus dia bilang, "Aku ada pesenan." Dan dia sudah nyiapkan kantong-kantong gitu. Yang situ jadi kepingin tahu, siapa sing pesen gitu. Dan bapak ini ya lugu, enggak pakai apa, nutupi apa. Saya nggak kenal sama yang pesen ini. Karena pesannya lewat WA, WA-nya anak saya. Ternyata apa? Anaknya itu masang Instagram, bapak ini jualan ikan, dan kalau pesen ikan, berapa puluh kilo pun ada. Gitu. Nah, tetangganya itu ya kira-kira sama tuanya. Tapi tidak punya anak yang pasang Instagram. Jualnya sama? Sama. Jadi kan kayak saling, dalam tanda petik, saling curiga. Kok kulaan sakmono akeh nih? Ya, terus saya pas datang itu saya tanya, "Iki lho, aku mari ya tanya jawab sama tetangga saya ini." Terus dia bilang, "Saya ini supply rumah makan ini, hotel ini." Ya. Dari Instagram tadi ya. Sampai punya klien di Tretes, di Mojokerto, di mana. Nah, tetangganya itu ya cuma ngeladeni orang yang datang gitu, Pak. Jadi skala usaha itu berubah total. Setelah dia anaknya pasang di Instagram. Nah, ini kan contoh, anaknya ini sekolah ekonomi, dan itu membuat anaknya ya dengarkan cerita saya, ya kebetulan anaknya di kelas saya, dan saya langganan bapaknya gitu, ya kalau ikan. Dan itu cerita real gitu ya. Dan bapak itu merasa diuntungkan, nyekolahkan itu ono gawe nih gitu. Ono hasil. Ya, baik Pak Krisna. Saya kira banyak hal ya. Ini nggak berasa 1 jam lebih nih kita bicara dengan Pak Krisna. Saya kira insight yang penting bahwa kita harus memikirkan ya, mempersiapkan masa depan ini secara sungguh-sungguh ya. Dan cara yang lagi adalah kita juga harus mampu beradaptasi dan sebagainya. Saya kira itu Pak Krisna, terima kasih banyak untuk
datang di studio mini kita. Salam dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya di channel Inside.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.